Hai, selamat datang di Sobat Kino Double XI XXI. Bersama saya bersama saya Sobat Kino nomor 1 Jati. Nomor 2 siapa aja? Terserah saya mau jadi nomor 2. Ya, pokoknya ada 3 orang di sini. Sobat Kino 2 dan Sobat Kino 3. Dan Sobat Kino 1. Dan kita suka nonton film. Betul tidak? We like to watch movies. Yes. True. Oh, ya. True. Ya. Gue suka nonton film-film yang ada di TikTok. itu peak cinema tuh. Gue aja nggak tahu ya ada film di TikTok. Ada. Emang ada? Ini ada. Kalau gue nanya serius ada nggak? Kenapa? Kalau gue nanyanya serius gitu ada nggak? Semua gambar bergerak itu film. Kalau lu bukan dengan mindset yang tepat, semuanya akan jadi film. Oke, jadi di podcast ini kita mau ngapain sih, guys? Jadi kita mau ngomongin tentang film reviews, terutama saya fokusin satu film gitu nge-review yang kita udah pilih sebelum kita nyalain podcastnya. Betul. Dan hari ini adalah episode ini adalah film pilihan saya. Pilihan ini ya, apa, Kino nomor 1. Oh iya, Sobat Kino nomor 1. Sobat nomor 1. Tapi jadi 1, 2, 3 aja dari undian ya? Mungkin. Ya, oke. Tapi sebelum kita ngebahas film, kita ngebahas berita minggu ini. Oke. Jadi minggu ini kita melihat dan menyaksikan launching dari PS5. Ya, kalian semua lihat launchingnya? Semua lihatlah, bentuknya kayak Oreo cuman dibalik aja. Gua ngeliatnya kayak es krim sandwich. Iya, kayak es krim sandwich. Ya, betul. Es krim sandwich. Tapi lebih aneh bentuknya Xbox sih yang baru. Kayak kotak. Gue kalau dari tampilan luar sih gue lebih suka PS4 gitu, soalnya tidak membosankan gitu. Dia lebih eye catching sih kalau lu pasang di living room gitu. Orang lihat apaan tuh gitu kan, itu kayak modern banget. Kayak air purifier gitu kalau kata teman-teman saya yang sudah beristri. Ya itu gara-gara video yang itu kan, yang animasi itu kan yang. Oh, yang animasi Korea itu ya. Iya, itu jadi jokes. Yang flash speed. Jadi running gag. Ada game yang kalian tunggu? Dari yang udah di review apa yang belum di review, apa harapan saja gitu? Kalau yang dari yang udah di review? Gue lupa. Balik dulu deh. Demon's Souls gue pengen lihat aja sih, tapi gue lihat beberapa kayak grafiknya ada yang dirubah gitu sama yang dulu yang kan kayak bangunannya, desainnya sih, model-modelnya juga remake kan itu. Kalau buat gue kayaknya sama aja deh kalau lu ngomongin grafik. Nggak tahu ya, mungkin gue old school ya. Kayak gue kalau ngeliat konsol next gen itu kayak PS5 dan PS4 tuh kayak jamnya nggak ada jauh gitu loh. Jadi kayak betul. Jadi kayak ya nggak tahu sih, karena gue bukan penikmat next gen jadi. Tapi lu benar. Ya, tapi kalau menurut gue kalau gue nggak bakal beli sih, karena nggak ada PES sama FIFA, belum ada. Oke. Siap. Percobaan yang mantap. Gue nggak sabar beli PS5 buat main game bola. Terlihat nyata. Kalau gue belum ada game yang udah di review gitu, belum ada yang gue tungguin sih, tapi gue pengen main Bugsnax cuman gara-gara soundtracknya kira-kira bonito gitu. Iya, kira-kira. Ya gue lihat tuh kemarin kayak oke, ini kayak, nah itu tadi kan balik ke grafik ya, kayak kalau konsol kayak PS dan Xbox kan kayak ngunggulin grafik banget, tapi tetap ada game yang kayak gitu kayak. Jadi kayak mikir itu game indie sih. Itu kan indie gak sih kalau dari developernya Octodad?
Indie sih jatuhnya. Jatuhnya indie kan? Indie sih. Kalau Nggak. pas di presentasi kan dikasih tahu tuh ada world premiere terus eksklusif. Nah itu nggak ketulis sih yang itu si bug itu. Oh, soalnya grafis kayak gitu ya most likely bakal ada di PC gitu. Jadi kayaknya gue gak bakal beli PS5 juga. Iya kan kayak Terutama pas launch gitu. Enggak sih. Sebenarnya gua ngomongin grafik tuh gara-gara itu remake kan. Tujuan awalnya tuh PS5 kan bukan buat grafik sebenarnya. Nggak kayak Xbox. Dia kan nge-reach 4K kalau Xbox. Ini buat kayak performance gitu. Soalnya dia pakai SSD sekarang. Dia mau nge-reach 60 FPS. Ya. Jadi super lancar. Tapi gue denger news itu tuh nggak semua bisa gitu. Jadi beberapa developer mungkin ada kesulitan. Jadi tetap cap-nya 30 FPS. Jadi basically PS4 2 gitu. Oh, kasusnya kayak PS Vita juga kan? Yang terlalu canggih konsolnya, developer tidak sanggup, akhirnya kayak failed-nya gara-gara developer gitu. Iya, ada kesusahan di develop gamenya gara-gara si mesinnya juga. Tapi emang rule of thumb dari konsol baru kan gitu kan, jangan nyobain pas baru launching kan. Jangan beli pas baru launching. Itu sih. Udah nyobain aja ntar kalau ada adalah satu teman ditumbalin gitu buat kalau nggak ada dulu ada ini kan game GameCon ya, apa sih di Indonesia dulu yang kita sempat itu Backcraft yang Backcraft bukan yang zaman dulu banget pokoknya tahun 2012 gue sama lu ya Lik ya yang main game sama Arif juga kita main iya sama Arif aja terus di sana main game apa ya main game bola konteksnya ini Arif ada teman kita namanya Arif Wijaya gitu. Ya, teman kuliah kita. Sekarang sudah jadi ayah. Belum ya? Belum. Yang udah jadi ayah cuman si Billy doang. Oh. Sekarang udah serius dia nggak asik. Iya sih. Waktu kita ketemu terakhir nggak asik banget. Arif, woi, apa Lik? Wah serius banget. Yunus jangan gitu dong, Yunus nggak ikut. Yunus salah beli tiket, jangan gitu dong. Gue salah beli tiket, jangan gitu. What the fuck? What happened, Nus, anjir? Jadi ceritanya itu, gue pesan tiket di Traveloka, tiket kereta buat ke Bandung. Terus pas gue di stasiun, gue mau masuk kereta tuh nggak dicekin tanggalnya gitu sama kondekturnya. Yang bukan konektor sih, apa sih yang di depan itu, yang sebelum gue masuk peron gitu, yang kasirnya gitu. Udah diliatin gitu. Terus si Jati message gue, Nus, ini kok sebelah gue kok ada orangnya. Gue panik anjir. Terus abis itu ya udah gue masuk, ternyata tiket gue salah, terus gue diturunin aja gue diturunin di deket Karawang. Terus pas gue keluar stasiun gitu, nunggu angkot kayak padang gurun gitu anjing, goblok banget. What the fuck? Terus lu pulangnya gimana? Terus gue pulangnya jadi ini gue udah itu sebagai konteks itu gue dandanan paling rapih gue setelah wisuda. Pakai batik aja. Gue pakai pantofel. Terus abis itu gue nanya ke kondektur, gue nanya ke orang stasiun ya kan, Mas ini angkot ada ke Cikarang nggak gitu? Iya. Terus kan kalau ke Cikarang kan gampang kan, gue tinggal ke Cikarang, gue tinggal pakai Gojek or something ke stasiun Cikarang, terus udah gue naik kereta ke Bekasi gitu. Terus ternyata ada gitu. Ternyata dari situ tuh cuman lewat satu angkot, dan itu cuman ke Cikarang gitu. Untungnya gitu. Terus abis itu kebetulan angkotnya juga berhentinya di depan stasiun gitu, jadi ya udah. Jadi selamat ya masih ya. Jadi gue masih selamat gitu. Pas gue balik diketawain bokap gue. Iyalah itu kocak banget kan. Kan si Yunus langsung jadi cerita di keluarga besar gitu. Iya. Jadi gue tiap ada silaturahmi keluarga, gue cerita soal itu gitu. Kan si Yunus gue suruh kirim itu kan foto kayak, Nus kirim fotonya Nus, coba gue cek sama nggak gitu. Karena gue takut gue yang salah kayak jajan gue yang salah lagi. Terus gue kirim, udah sama nih nomor kereta sama tempat duduknya bener. Tapi gue nggak lihat tanggalnya tuh, gue nggak ngerti. Ya kan, sih, nggak cuma gue. Gue cuma fokus ke nomor tempat duduk sama nomor kereta kan, kayak ini udah bener terus kayak gue ngeliat sebelah gue mbak gitu kan, kayak anjing ini mbak-mbaknya yang salah berarti apa gimana ya, gue ya udah deh ntar aja. Konflik anjir.
Iya. Apaan? Terus yang kocak itu pas kita konfront si mbak-mbaknya, sorry mbak, ini teman saya kursinya di sini, gue bilang gitu kan. Terus lu konfront ke mbak-mbaknya, lu ngomong? iya, terus mbak-mbaknya ngeluarin tiketnya juga. Terus kita lihat bareng kan bertiga. Loh, sama. Tapi ya gitu, kita bertiga sama-sama nggak lihat tanggalnya. Iya, kita bertiga kayak, waduh, sama ini 2 tiket, gimana ceritanya? Terus saya langsung. Terus ya udah kita ke kantor ke apa ruangan konektornya gitu, disuruh nungguin. Iya, kayak enggak, pertama datengin ini apa si OB kan, ada OB yang iya, ada OB-nya. Terus kayak sini aja Mas gitu. Pak, ini kok ini ya sama gitu kan. Terus dia juga pertama mikir dulu kan, dia ngeliatin juga. Baru kayak 5 menitan gitu baru dia kayak, wah ini tanggalnya beda yang satunya Mas. Waduh. Tadinya kita mau nyogok, nggak bisa. Soalnya ada kayak bapak-bapak militer gitu yang kayak, ya itulah, nggak bisa disogok gue. Terus ya udah. Ya itu. Kita juga ngomongin lu Nus pas di sana. Iyalah. Iya, gue kaget kalau nggak diomongin. Jati kan datang kan terus ngomongin lu, terus ada Bambang ngomongin juga. Iya, gue selalu langsung curhat ke Bambang gitu di angkot. Gue udah bingung anjing, gue sama siapa ini. Terus gue ngeliat story-nya Bambang kan, dia sendirian. Terus gue kayak, lo di Bandung ke mana Bang? Terus kayak, oh diundang ke Billy juga. Oh ya udah barengan. Gue nggak tahu dia diundang juga. Oke. Anyway. Kita jadi PS5 ya. PS5. Oh iya, oke. Kalau lu gimana, Jod? Game yang lu pengen at least lah kalau lu beli gitu. Gua nggak tahu ya, gua kalau PlayStation itu gua cuma gua PS3 aja gua anggap nggak ada game yang menarik itu buat gua. Ya gua tahu banyak. Itu gua setuju. Gua tahu banyak game bagus, tapi PS4 tuh pas udah PS4 gua cukup tertarik lagi karena banyak library yang bagus. Sama PS4 kan udah bisa yang kayak ke apa game indie gitu-gitu kan. Iya. Nah, tapi ketika PS5 ini launch, gua kayak ngerasa kayak tadi lo bilang, cuma beda di kayak hardware kan. Kayak jadi gue ngerasa kayak belum ada urgensi buat beli PS5 gitu. Sebagai orang yang nggak punya PS4 juga ya. Apalagi kalau gue punya PS4, tambah gue nggak pengen beli gitu. Karena PS4 masih, kecuali servisnya PS4 benar-benar dimatiin, terus semua orang harus pindah ke PS5. Nah itu baru kayak gue harus beli. Kayak Nintendo, game-game ininya servisnya online. Tapi kalau Nintendo sih gue kalau ada konsol baru walaupun kayak grafisnya nggak gitu-gitu amat, gue tetap beli sih kayaknya. Nah itu kayak mereka kan strateginya di situ kan, mainnya di. Ya, mereka game eksklusif beneran eksklusif gitu. Iya, main di yang beda dari Xbox sama. Karena mereka tahu kalau mereka compete di bidangnya PS sama Xbox, mereka nggak bakal berhasil kan. Iya. Untungnya game-game yang mereka develop sendiri itu ya, untungnya bagus-bagus gitu. For the most part gitu. Iya. Third party-nya hancur tapi Nintendo. Iya. Third party-nya hancur tapi kalau pas di Switch nggak terlalu sih. Sebenarnya beberapa ada sih. Debatable sih kayak. Debatable benar sih. Tapi emang apa ya? Kebanyakan third party untuk game-gamenya next gen itu agak kurang bagus. Performa doang sih. Iya, gue game-game barunya nggak bakal ada. Gak ini sih. Kebanyakan cuman port doang. Iya, port. Tapi emang standar Nintendo game eksklusifnya memang bagus sih, bagus banget. Iya. Jadi ya, emang kalau lo mau main game, kalau lo nyari game eksklusif ya beneran beli Nintendo aja. Itu pun kalau game eksklusifnya sesuai sama apa yang lo mau gitu. Ya, mereka pintar ngelola IP mereka sih. Oh iya. Karena mereka maruk juga, jadi ya udah. Soalnya itu kayak Nintendo kalau lo nawarin Switch ke target pemain PS4 yang mainnya Uncharted sama FIFA gitu, nggak bakal mau mereka. Iya. Karena Nintendo itu kan juga marketnya kan casual gamer ya. Nggak, menurut gue yang main Uncharted sama FIFA itu juga casual gamer, cuma beda dari Nintendo casual gamernya gitu. Oke, kalau gue nggak nyebut itu casual, tapi lebih nyebutnya bro. Jadi ada kategori namanya bro game sama casual game. Kalau casual game tuh gue nganggapnya yang
ini opini gue ya, kalau casual game itu yang lebih ke party game gitu kayak Mario Party, Mario Kart gitu. Sedangkan kalau bro game itu game yang bro aja yang peduli, kayak game bola, game olahraga, game yang maskulin kayak WWE atau apa gitu. Iya. Jadi kayak kalau lu ketemu kayak, kan lu pasti punya teman-teman yang kayak mereka nggak main game, tapi mereka main game bola, ngerti kan? Kayak kalau lu gitu, ya itu mereka bro game itu cuma buat orang-orang kayak mereka gitu. Oh. Kayak mereka British people yang harus beli FIFA dari satu. Anjir, gak usah jauh-jauh aja. Itu yang gue omongin saudara gue, anjir. Iya, gue juga kayak kalau misalnya karena gue udah ngerasain ini kan kehidupan kantor, mayoritas cowok-cowoknya itu ya main gamenya bro game. Kalau di mobile, ya itu udah tau lah gamenya apa, ya itu bro game loh itu. Menarik. Oke, kalau gitu kita langsung masuk ke segmen mereview film. Apa ada yang mau ditambahin lagi soal PS5? Nggak ada. Udah sih. Oke, ya. Oke, sebelum kita review filmnya, gue mau bacain sinopsisnya. Jadi gue sebelum masuk ke review, gue mau baca sinopsis. Dan sinopsisnya itu dari Tribun News. Aduh, Bapak. Oke. Kalian yang ngomongin Tribun juga. Oh, enggak. Oke, gue baca sinopsis dari Tribun. Uncut Games mengikuti Adam Sandler sebagai Howard Ratner, seorang dealer di distrik penjualan berlian New York City. Howard terbiasa memiliki uang, dan ia terbiasa menikmati uang. Namun, segala sesuatunya berbelok untuk Howard, dan berakhir dengan hutang pada beberapa orang yang cukup serius. Hidupnya mulai berantakan, dan kita akan dapat menyaksikan setiap menit kegilaan Adam Sandler dalam trailer pertama Uncut Gems. Film Uncut Gems juga terlihat seperti film tentang orang-orang yang sangat mengerikan yang hidup dalam kesengsaraan. Okay. Oh, ini masih ada lanjutan sinopsisnya. Berada di distrik berlian di kota New York, Howard Ratner, seorang pemilik toko perhiasan dan pedagang untuk orang kaya dan terkenal, harus menemukan cara untuk membayar hutangnya ketika barang dagangannya diambil dari salah satu penjual dan pacarnya. Wait. Bentar, apa anjir? Oke, udah selesai trailernya. Oke. Bentar. Jadi apa yang kalian suka dari film ini dan apa yang tidak kalian suka dari film ini? Kita boleh komentarin sinopsisnya dulu. Oh iya, sangat. Gue mau nanya itu yang nulis siapa dan kenapa dia nggak nonton filmnya gitu. Kayaknya ini deh, dia kayak Google Translate deh. Iya ya, anjing. Gue nggak mau nyebut nama karena kayak itu nanti persekusi. Oh iya, jangan. Kita hidup di 2020. Iya, betul. Ya intinya nanti pokoknya setiap segmen episode gue bakal baca sinopsis Indonesia dari media-media lokal. Media lokal. Oke, itu ini sih misleading sih sinopsisnya. Misleading banget. Somehow kayak ngedefinisikan filmnya gitu, cuman fail miserably. Aneh banget. Apa hampir gitu, cuman jauh gitu. Kayak dia nggak nonton, tapi dia nyari artikel dari media bahasa Inggris terus kayak ditranslate gitu aja deh. Bisa jadi. Ya gitulah. Mereka mengerikan. Oke. Mengerikan memang Tribun News. Oke. Alright. Siapa mau mulai duluan? Oh, ya boleh lu dulu, Jat. Karena lu pilih juga kan, yang lu milih. Oke, gue mau mulai dengan jadi reaksi pertama gue nonton film ini adalah film ini kayak nge-trigger anxiety yang gue bahkan nggak tahu kalau gue itu punya gitu. Kayak anjing, ternyata gue punya anxiety ini gara-gara nonton film ini. Contohnya gimana? Coba. Kayak pas ini gue langsung spoiler apa? Oh iya, spoiler alert. Spoiler. Kita ngomongin non spoiler juga. Oke. Tapi ya kalau pada dengerin ini ya harusnya sih ya sendiri. Review, ya. Ayo kita kasih waktu buat pergi. 5, 4, 3, 2, 1 pergi. Go. Pergi. Oke, jadi kayak scene yang terakhir lah contohnya yang apa? Main basket yang terakhir yang udah panik banget. Oh ya. Itu tuh kayak anjing itu big terus apa yang
siapa sepupunya ya? Gue lupa, gue udah lama nggak nonton. Ya. Yang dikurung di pintu itu, anjir itu kan. Itu ini apa? Suami sepupunya. Iya ya. Terus kayak yang mereka keringetan, kepanasan, terus kan shotnya dibikin deket kan, jadi kayak claustrophobic gitu. Iya. Close up gitu. Itu gue rasa kayak lo kalau itu kayak ngemulasiin kalau lo taruhan duit banyak gitu, terus lo kayak lo takut bakal kalah gitu. Anxiety di situnya kayak gue juga berasa, dan mereka kayak sukses buat translasiin ke scene-nya yang apa sih, yang klimaks itu sih, yang klimaksnya terakhir itu sih. Yang dari awal-awal juga sih, kayak yang dari awal film tuh kita kayak nggak dikasih istirahat gitu, kayak langsung ngobrol, apalagi pas si siapa KG pertama kali datang ke toko, itu kayak chaos kan. Iya, chaos banget. Ada pintunya nggak bisa kebuka, terus ada yang karyawannya marah terus nyiram apa ke ikannya. Apa sih ya kayak gitu-gitu. Terus bukan, jadi ada debt collector, dikasih air nggak mau disiram gitu. Itu udah chaos banget gitu, kayak baru masuk gitu. Yang karyawannya juga marah yang ikannya di. Oh iya. Itu juga. Anjir tuh kayak semuanya berlangsung dalam bersamaan, terus kayak ada yang mencet bell, terus kayak anjir itu chaotic banget. Hektik. Tapi kayaknya emang itu yang pengen mereka good chaotic ini, gitu. Yang pengen bukan tema apa ya, suasana yang pengen mereka kasih lihat sih, buat menggambarin film ini bakal gimana ke depannya gitu. Jadi itu kayak opening scene yang menurut gue bagus juga gitu. Bisa tema sih ini kan soalnya apa heavy thriller banget nih, dari awal sampai akhir thrill, semua feel-nya thrill, crazy. Terus yang menurut gue yang harus dikasih kredit juga nggak cuma Adam Sandler, tapi semua aktor yang di situ juga supporting aktornya menurut gue bagus juga. Kalau supporting aktornya nggak mendukung, film ini juga nggak bakal se-strong itu gitu. Kalau menurut gue. Apalagi si ceweknya yang siapa haremnya dia. Yang ini yang tinggal di apartemen yang. Iya. Itu film perdananya dia. Jadi baru pertama gitu. Gue gak pernah dengar namanya sih. Gue kira dia kayak aktris film indie gitu, karena gue gak pernah dengar namanya. Ya, jadi dia kayak model gitu kalau salah sebelumnya. Terus kebetulan pas banget, langsung breakout performance banget. Setahu gue model nggak bisa acting. Iya, kebanyakan model kan bisa acting. Ini bagus banget sih. Ada siapa? Shout out. Siapa? Tapi saudaranya? Safdie Brothers. Iya, Tapi balik lagi, kita kan nggak tahu dia sebenarnya, mungkin kebetulan aja bagus, ya kan? Jadi kan dia sebenarnya belum ketahuan dia bagus apa jelek juga sih si aktris ya. Karena kan dia baru satu filmnya. Most likely ya itu shout out-nya ke Safdie Brothers sebagai sutradara gitu. Keren sih. Nah, lo gimana, Lik? Waduh. Yang lo suka dan yang gua rate film ini apa ya, kalau di ini apa namanya, Letterboxd ya namanya. Gue lupa. Letterboxd. Iya, di Letterboxd gue full ya, 5 star, 5 star. Ini keren banget sih. Gue keinget Whiplash kalau pas nonton ini, karena anxiety-nya apa ya, realistis menurut gue, dari cara ngomong mereka gitu kan. Mereka bukan orang-orang yang, maksudnya yang selama kita lihat film-film Hollywood kayak orang-orang yang hustling di misalnya perfilman, tapi ini lebih ke yang di street gitu, di jalan. Jadi mereka kayak real people, terus juga hektik gitu. Keren sih. Kayak yang apa sih, kayak hampir semua scene yang di film ini tuh semuanya tuh kayak ada build up thrillernya buat di akhirnya itu di scene akhirnya tuh Adam Sandler digebukin gitu. Hampir selalu gitu. Udah kayak heavy foreshadowing juga sih. Dia kan full gambler in life gitu. Dia selalu gambling dimanapun dia. Keputusannya dia gamble semuanya. Gak bisa tahan gitu, udah kayak beneran adiksi gitu. Iya, kayak mental illness. Tapi itu lucu sih. Gue props ke castingnya sih, casting crazy. Gue sukanya juga kayak kalau film kayak gini tuh kan kadang pedang bermata dua ya.
kayak lu bikin karakter yang nyebelin, tapi gimana caranya supaya jangan sampai unlikable. Karena kalau karakter film lu unlikable, kita yang nonton males kan. Ya, Dan itu kayak kita bisa, dia tuh bisa bikin kayak, oh karakter ini asshole, tapi kita pengen ngelihat dia tuh kayak gimana ntar. Gue nggak ngelihat dia asshole sih, tapi lebih ke unresponsible gitu. Iya. Irresponsible. Iya. Jadi gue kayak jadi lebih apa sih sebutannya? Lebih bisa relate gitu. Lebih empati. Orang-orang lebih bisa empati, lebih bisa relate gitu, walaupun gue nggak empati juga karena dia goblok banget gitu. Cuman ya itu, gue jadi bisa relate aja, jadi gue nggak kerasa dia asshole gitu. Yang gue lihat sih, ya kayak lu bilang kalau misalnya unlikable kan pasti nggak bisa, maksudnya nggak nyaman lu nontonnya gitu kan, ngedrag. Tapi gue lihat kayak si Adam Sandler ini kayak ngomong ke keluarganya, masih berusaha buat ngefix something, jadi kita bisa kayak kita nge-roots buat orang ini gitu. Gue lihat sih, jadi nggak terlalu nyebelin lah, meskipun emangnya stupid sih pilihannya, dia itu, selalu salah. Selalu salah, tapi juga itu salahnya dia sendiri juga gitu kalau dilihat-lihat. Kayak lo bisa langsung balikin duit, tapi lo milih buat taruhan dulu baru balikin duitnya gitu. Itu kayak diulang-ulang terus gitu. Kayak emang main di adiksinya si karakter ini, si Howard ini gitu. Crazy. Iya dia, betul. Kalian ada yang pernah nonton filmnya Safdie Brothers yang lain? Belum. Kali udah tuh. Kali udah kayaknya. Gue nggak tahu. Belum pernah. Gue tertarik sih sama Good Time. Katanya kayak temanya juga karakter study mirip-mirip sama ini juga sih. Si Robert Pattinson. Tapi oke, sekarang kita bahas ke yang nggak disukai dari film ini. Wait, Yunus belum utarain ininya. Oh iya, oke. Gue udah opini gue udah gue utarain bareng kalian juga, jadi ya udah sih. Oke. Tapi ya ini gue suka kalau misalnya mesti di ini ya, gue suka filmnya. Gue suka filmnya sama film-film. Gue emang sangat suka kayak karakter driven plot kayak gini kan. Karena gue selama gue bukan kerja sih, bikin cerita buat komik, gue juga usahain buat karakter driven juga plotnya gitu. Jadi gue selain gue suka juga gue belajar banyak juga sih dari film Uncut Games ini gitu. Buat nge-scripting ya. Iya, buat bikin script gitu. Buat ngedevelop karakter ya. Buat develop karakter gitu. Walaupun sebenarnya ini Uncut Games nggak ada development karakternya, nggak ada gitu. Beneran cuman karakter study sampai ending gitu. Kayak ini sih lebih ke apa ya? Kita tuh ngelihat bom waktu. Iya, kayak ngelihat bom waktu. Tinggal nunggu dihancur aja. Tinggal nunggu nih orang kapan fuck up-nya gitu. Fuck up terus sih. Spoiler, fuck up terus gitu. Cuman kapan nih orang beneran dapat ininya apa kayak jalan, walaupun udah dapet gitu loh. Yang dibugilin di mobil lah. Yang dia dibugilin di mobil, terus dikonfront di depan museum, segala macam kan. Udah sebenarnya, cuman kayak gue ngeliat lebih ke bom waktu, dia bakal dapat ganjaran yang paling ininya kapan gitu. Kayak tinggal nunggu waktu gitu. Yang paling buruknya gitu. Menarik. Oke. Gimana kalau yang nggak disukai dari film ini? Gue ada nitpick banget sih. Apa tuh? Tapi mungkin bisa kalian jelasin, mungkin karena gue nonton filmnya nggak terlalu fokus, karena waktu itu gue sambil makan McD. Tapi lo paling fresh anjir. Apa? Lo paling fresh. Oh gitu. Karena kan gue nontonnya udah lama. Iya. Jadi gimana? Pas ada scene di mana ini yang si Adam Sandler abis ini yang di festival teater sekolah itu, yang dia dikejar itu, yang dibugilin di mobil. Gue kan banyak kan kayak anak buah siapa tuh si itu namanya
Gue lagi buka IMDb-nya. Apa itu? Yang si bos, yang si loan shark-nya gue lupa siapa namanya. Si sepupunya itu. Nino, Iya. Nino, bukan. Niko. Nino. Bukan Niko anjing. Ya, siapa? Gue Itulah. juga lupa lagi. Gue juga Ya. lupa. Kita tahu lah pokoknya ya. Iya, itulah. Nino ya namanya. Arno. Iya, Arno. Si Arno. Payah nih podcast film tapi nggak inget ya. Lidl. Si podcast. Arno, anak buahnya si Arno kan kayak ngelucutin barang-barang mahal di ininya dia kan, di yang dia lagi pakai lah, bahkan baju-bajunya segala macam gitu. Terus abis itu masukin si Adam Sandler ke bagasi mobil kan. Jadi tujuannya kan biar nggak ada yang nemuin dia, terus ya udah dia di sana aja gitu. Terus tiba-tiba dia ada, terus tapi walaupun dia bugil, HP-nya ada gitu. Iya. Itu gue itu cuma nitpick gue cuma di situ sih. Jadi kayak ada suspension of disbelief-nya lah gitu. Kenapa HP-nya nggak ada? Jadi gini, kalau menurut gue, si Arno itu sebenarnya dia tuh nggak pengen nyakitin si Howard karena mereka masih keluarga. Tapi itu mereka sebelum scene dia si Arno ketemu si Adam Sandler di family gathering yang keluarga besar. Oh iya. Itu sebelumnya, jadi dia belum ada ketemu apa udah? Kayaknya setelah. Udah. Jadi kayak udah tahu kalau dia tuh ya emang mereka udah pernah ketemu. Oh. Karena mereka keluarga. Jadi kayak makanya ketika si anak buahnya Arno ngebunuh Howard. Iya, kalau itu gue ngerti soalnya udah ada motivasi buat si Arno ini masih ada harapan ke si Howard itu pas family gathering-nya tuh yang mereka cuma ngobrol doang sebagai keluarga gitu. Oh iya. Jadi tapi sebelum itu gitu. Jadi gue nggak tangkap ininya. Kalau menurut gue emang dari awal si Arno nggak pernah. Makanya kan sebenarnya Arno tuh bisa kalau dia nyuruh anak buahnya ngebunuh kan. Iya. Tapi anak buahnya nggak pernah. Karena emang Arno nggak pernah pengen gitu. Nyakitin karena mereka masih keluarga kayak di temanya ini kan kayak keluarga Yahudi itu kan kayak yang kayak ketat yang erat banget gitu yang saling melindungi gitu-gitu. Jadi kayak kalau sebrengsek-brengseknya keluarga ngutang atau apa nggak bakal kayak dibunuh gitu. Kayak inilah komunitas gitulah mungkin. Dia kayak udah family. Kalau udah keluarga nggak bakal saling nyiksa gitu sih. Kayak beda temanya kalau lu nonton film-film kayak yang mafia Itali. Yang kalau Itali kan kayak lebih kalau emang nyianatin keluarga pasti dibunuh kan. Kayak gitu-gitu kan. Kayak kalau Yahudi kayak temanya ya lo sebrengsek-brengsek apapun lo masih kayak dianggap lah. Iya, dianggap keluarga walaupun lo nggak bayar utang. Sama seingat gue kayaknya si apa namanya Adam Sandler, Howard Ratner, kayaknya dia minta ke Arno buat balikin HP-nya nih terakhir kayak Arno. Oh gitu ya? Iya. At least my phone itu, at least my phone. Iya. Gue mesti nonton ulang lagi. Wah, ini emang sih. podcast film paling nggak kredibel. Seinget gue, soalnya dia benar-benar telanjang gitu kan, nggak mungkin dapat dari mana HP-nya. Iya. Tapi emang ya gue punya nitpick yang sama tuh di situ. Confrontation-nya aneh sih. Cuman dikelilingin di sekitar sektor itu, terus sudah ditelanjangin terus dilempar ke bagasi. Iya. Nitpick ya. Gue kalau ya makanya gue bilang kan nitpick karena ya nggak ada yang jelek soalnya gue kasih rate 5. Oke. Ya, film ini juga kalau misalnya durasinya lebih panjang dari itu pasti hancur sih. Ini durasinya juga pas sih. Iya, durasinya pas sih. Yes. Kayak film kayak gini tuh nggak boleh kelamaan. Kalau kelamaan pasti. Iya, kalau kelamaan kok capek sendiri cuy. Yeah. Kelamaan capek, terlalu cepat lempeng gitu. Kalau dari gue yang gue sebenarnya nggak ada yang nggak suka secara film ya, tapi kayak gue lebih ke kan kadang komen-komennya orang bilang oh Adam Sandler bisa acting juga ternyata. Kalau menurut gue sebenarnya dia tuh tergantung sutradaranya biasanya. Ya jadi sutradaranya tahu kapan harus pakai Adam Sandler, jadi kayak emang film ini kayak diciptakan buat Adam Sandler gitu. Yeah. Makanya bisa
gosipnya, gue nggak tahu nih gosip atau rumor atau emang kebenaran kejadian gitu. Si Safdie Brother ini mau bikin film Uncut Games ini dari tahun 2009. Oh iya benar. Dari tahun 2009 emang buat Adam Sandler gitu. Iya. Tapi akhirnya mereka bikin Good Time duluan. Iya, mereka udah kasih skrip ke Adam Sandler, ke manajernya Adam Sandler. Terus karena mereka belum bikin film apa-apa, jadi lo siapa? Terus kayak nggak dibaca skripnya gitu. Terus tadinya mau siapa gitu yang mau ambil role-nya gitu. Terus kalau nggak salah gue baca di IMDb juga kayaknya masalah budget juga sih. Iya, masalah budget pasti. Terus habis itu ya emang mereka udah pengen bikin ini dari lama. Yeah. Terus yang lucu dari film ini tuh kayak dia settingnya 2012 kan. Iya. Yeah. Kayak lu nonton film tahun 2000 nonton film di tahun 2020 film setting tahun 2012 tuh kayak udah masa lalu tapi nggak kemarin banget gitu. Lo udah tua. Iya. Nggak, maksudnya lo inget gak event bersejarah di tahun 2012 apaan? Gue masuk binus. Ya, itu kita semua. Oke. Event bersejarah di 2012 itu Koni 2012. Oh my god. By the way, nggak ada itu ya posternya. Mungkin itu bisa jadi bagus tuh. Itu kayak bizarre aja sih, kayak settingnya udah 12, oke. Kayak Koni gue selalu 2012 yang gue inget ini anjir gue nonton Extravaganza gitu, terus mau Extravaganza di Trans TV. Lo 2012 masih nonton Extravaganza? Masih. Kenapa gue inget di 2012? Karena ada Mama Lauren memprediksi kiamat 2012 gitu. Wait, dia masih hidup tahun 2012? Masih. Dia mati tahun 2010, coy. Oh, anjir, berarti itu tahun 2010 ke bawah ya? Iya. Oh, berarti udah enggak. Gimana? Kok lu inget matinya? Karena itu bersejarah di tahun 2012 karena mau kiamat. Enggak, sejati maksudnya kok lu inget matinya. Gue baru Google. Gue kira lu ini di luar ini ingatan. Iya, 2012 ya. Apalagi kalau bukan ada film terbaik sepanjang masa, film terkino 2012. Betul. 2012. Disaster movie terbaik. Oke, jadi balik ke Adam Sandler lagi, kayak tadi gue mau bilang apa? Oh ya, jadi kan kalau pakai argumen Adam Sandler tuh sebenarnya aktor bagus. Berarti harusnya dia bisa bikin film bagus sendiri gitu loh, karena kan dia punya production film. Masalahnya enggak, nyatanya enggak. Iya, karena dia nggak bisa. Oke, no offense dia, maksudnya dia bisa acting tapi enggak yang, karena kayaknya dia juga nggak passionly bikin film bagus sebenarnya. Kayak ya udah, dia pengen bikin nyari duit aja gitu loh. Dia kayaknya mau bikin film bagus setiap 5 tahun sekali deh. Iya, dan itu pun tergantung sutradaranya kan. Punch Drunk Love sutradaranya siapa? Ini ya? Ini ada film Adam Sandler yang Paul Thomas Anderson. Bukan, ada film lain yang aktornya Adam Sandler, terus sutradaranya bukan Adam Sandler gitu. Iya. Namanya Pixel. Oh, bener kan? Kino tuh. Ntar kalau ada sequelnya kita review. Okay. Gua at least ya review ya, oke deh. Sequelnya itu tahu, filmnya Ryan Reynolds. What the fuck? yang jadi NPC. Itu sequelnya Pixel. Ntar ada cameo gitu. Ada good guy, apa sih namanya? Lupa gua. Kalian ingat gak sih di film Pixel ada karakter yang Q-Bird, karakter Q-Bird yang berubah jadi cewek. Cewek. Iya. Kenapa? Jadi hot chick. Berubah jadi cewek terus langsung ini ya, langsung kawin sama gendut. Iya, temennya. Terus punya anak, anjing, aneh banget. Smoking Pot the movie. Itu kayak anjir. Masalahnya kalau Pixel itu, gue udah sering nonton film tahun 80-an yang jelek ya. Tapi kalau Pixel tuh kayak gimana ya? Gak jelek juga ya, kayak film-film yang ada di Indomaret, di setel di background gitu loh. Film-film yang orang buat background. Kali
kayak lo ke supermarket ke sesi elektronik yang jual TV, nah itu filmnya. Iya, film-filmnya kayak gitu. Kayak cuma buat ya. Ya oke lanjut apa namanya? Menurut gua kayak sorry ya tapi bukan maksudnya nyamain sih. Menurut gua dia kayak buat jadi Spy Kids. Tapi fail. Nggak kayak the best Kino Spy Kids. Jadi Spy Kids kan Kino. Ya kan temanya fun kan, temanya kayak games. Semua suka games, anak-anak bisa nonton gitu, semua keluarga aman. Ada terus kayak ada terus apa cast-nya All Star kan, ada Antonio Banderas. Iya kan, anjir what the fuck. Adam Sandler di video games, Kevin James sebagai presiden Amerika, what the fuck. Oke, Uncut Gems yang gue opini kalian tentang A24 gimana? Kan production-nya. A24 gue to be fair ini film pertama dari A24 yang gue tonton sih. Oh serius? Wait, what? Lo belum nonton ini apa namanya Midsommar? Belum. Midsommar Witch. Karena katanya film horor gitu, jadi kayak gue kayak menghindar gitu. Lebih ke ini sih kayak apa? Gore ya gitu lah. Nah gue kalau gore banget gue nggak bukan nih gue nggak bisa nonton. Psikolog gue menyarankan untuk tidak nonton. Iya sih kalau film kayak gitu ya lo harus mood dulu juga sih emang. Gue juga males kalau nonton itu kayak. Atau nontonnya bareng-bareng gitu kayak sama adik gue gitu. Kalau gue A24 keren sih. Ya gue agak bias sih kalau ke A24. Gue suka banget. Mereka kan lagi kayak ibaratnya kayak mereka bikin Lighthouse juga. Iya mereka bikin Lighthouse. Ya jadi streak mereka tuh lagi bagus banget. 2 tahun terakhir ini ya 2 tahun terakhir ini. Jadinya kayak saking bagusnya jadi kayak pilihan pertama para self-proclaimed cinephile gitu. Oh lu suka A24 gitu. Jadi kayak akhirnya kayak di dunia meme film tuh kayak dikata-katain suka A24 ya kayak gitu karena udah kayak pilihan paling aman gitu loh kalau udah apa cinephile starter pack 2020. Iya gitu kayak kalau lo ditanya lo film apa? Oh, gue suka nonton A24 ya gitu lah. Gua itu cinephile. Kita semua di sini cinephile, tenang aja. Oke. Terutama yang suka horor, man, the best. Sebenarnya mereka banyak yang nggak horor juga sih kayak. Tapi ya emang terkenalnya Hereditary belum nonton, terus belum. Oh, oke, ya udah. Kalau ada tag horornya gue belum nonton. Oke. Lady Bird hampir. Jadi gini, Lady Bird tadinya ada di bioskop dekat rumah gue. Terus gue mau nonton kan. Gitu. Anjing udah nggak ada, the fuck. Ya udah, gue nonton Cats. Oke. Nggak worth. Worth it. Oke. Gue diceritain sama bos gue di Amrik waktu Cats rilis, orang-orang tuh pada nonton sambil pakai asid lah, pakai sambil ambil marijuana lah. Jadi benar-benar pakai high semua yang nonton, nggak ada yang sober. Itu nonton Cats di bioskop dekat rumah gue. Gue sengaja pilihnya ini apa premium theater. Oke. Terus gue sengaja pilih nontonnya itu kayak jam 1 siang gitu, jadi nggak ada orang lain nonton gitu. Jadi gue kayak nonton Cats di home theater sendiri gitu pakai selimut. Anjir. Gila ya. Sebuah investasi duit ya. Oh iya. By the way, bioskop premium di rumah gue murah, cuma 50.000, jadi ya udah. Anjir. Oke, balik ke Uncut Gems. Jadi kalau Uncut Gems gue biggest gripes-nya adalah lebih ke ini sih. Uncut Gems itu kan distribusi sama Netflix juga. Yeah. Nah itu gue benci banget karena gue sebenarnya hot take, gue sangat benci Netflix karena menurut gue kebanyakan film mereka sampah. Yeah. Dan gue benci banget seolah-olah kayak Netflix yang ambil kredit mereka yang nge-produce film ini gitu, gara-gara mereka distribute juga. Jadi kayak ya udah gue fuck you Netflix. Gue lihatnya Netflix sebagai distributor sih. Iya mereka distribute, tapi mereka kayak soalnya kalau di Netflix sendiri Uncut Gems itu nggak masuk tag Netflix original sih. Iya emang.
Tapi kan Netflix tuh punya kebiasaan buat semua film yang masuk ke mereka kayak di tanda kutip di brand Netflix gitu loh. Jadi kayak mereka semacam sedikit ngeklaim ini Netflix punya loh gitu. Karena kan mereka nggak karena kan Uncut nggak rilis di kalau nggak ya eksklusif Netflix kayak PS4 eksklusif gitulah. Itu jualannya mereka sih, ya udah sih kalau gue. Ya, gue ini karena personal takeaway gue aja, karena gue benci ini. Gue kayak punya gripes tersendiri sama Netflix karena ya Netflix itu trash man. Jati dan Netflix beef. Iya. Oke, itu aja sih kalau dari gue. Gimana dari teman-teman, ada tambahan? Apakah kalian merekomendasikan film ini? Oh iya. Saya nggak 100% karena nyokap bokap adik gua nonton. Oh iya. Dia nggak suka ya. Iya sih. Kenapa? Nggak sukanya. Jadi pas nonton nih, bokap gua kayak ngomel-ngomel kayak apa nih film nggak nyaman banget dan lain-lain. Mungkin buat orang yang kayak gitu yang nggak suka sama konfrontasi. Mungkin ini sih mungkin lebih tepatnya orang-orang yang pengen nonton film tapi mereka pengen feel good aja gitu. Ekspektasinya nonton filmnya gitu. Ya, menurut gue ini juga bukan film yang buat ditonton lebih dari satu orang gitu loh. Kayak kalaupun nontonnya rame-rame, seenggaknya punya mindset yang sama gitu. Jadi jangan kayak couple yang pingin nyantai atau keluarga yang pingin relax, kayak nggak bisa sih. Atau study tour satu kelas nonton ini kayaknya juga nggak bisa. Harusnya study tour satu kelas nonton ini kayaknya worst nightmare aja. Harus yang kayak emang kino. Apa kino experience-nya harus sendirian. Iya. Bener nggak ada yang bisa ngedefine lagi selain kino. Ya gitu sih. Jadi nggak semua menurut gua bakalan enjoy. Gue belum coba rekomendasiin ke saudara gue sih, jadi ya gue belum tahu pendapatnya juga gitu. Iya, gue juga kayak, jadi kan gue patokannya gue sebenarnya cewek gue tuh ya casual movie goer lah. Dia kayak nonton film yang casual aja. Jadi kalau gue udah ngerasa ini nggak bisa ditonton cewek gue, berarti emang ini nggak bisa ditonton semua orang gitu. Kayak udah, karena kan gue tahu cewek gue kayak gimana kan. Jadi kayak gitu. Kalau gue inilah kalau kembaran gue nggak bisa nonton berarti ya nggak bisa ini. Tapi kembaran gue suka nonton film-film kino gitu by accident, terus kayak suka gitu, jadi ya. Iya, makanya kalau casual movie goer tuh nggak bisa dipaksa nonton film ini, harus mereka sendiri yang kayak. Berarti cewek lo dulu suka nonton Parasite nggak? Parasite dia demen, karena kan Parasite ini Korea. Dia bukan. Oke, itu buat. Kalau Parasite beda sih. Sorry. Abaikan aja kalau gitu. Oke. Kalau ini gue bahas singkat aja ya. Jadi kalau Parasite menurut gue, dia itu kenapa bisa sukses ya karena approach-nya ringan, kayak dia tuh kayak lagu pop yang kayak langsung masuk ke semua kalangan gitu loh. Lagu pop yang fresh, kayak orang nggak pernah denger tapi ini bisa masuk. Kayak orang denger Billie Eilish lah gitu. Soalnya ini banget, soalnya famous banget akhir-akhir ini. Iya. Lu pakai referensi Billie Eilish biar relevan ya. Oh iya. Ke generasi Z. Biar relevan ke fellow Zoomers. Menarik. Ya oke, menurut gue film ini kino, tapi gue rekomen, gue harus tahu orangnya dulu kayak. Jadi kalau misalnya ada orang datang ke gue nanya, Jat, rekomenin gue film deh, gue nggak bakal langsung rekomen film ini gitu. Kayak gue ini paling nomor ke-10 paling baru gue rekomenin. Rekomennya apa? Gue rekomennya Minion. Ya, itu aman banget. Minion sih kino sih. Gue nggak sampai sejauh itu sih, Nus. I'm sorry. Ini tapi tipe-tipe film yang bagus dan udah, dan gue nggak mau nonton lagi dalam waktu dekat. Ya, kayak kino gitu sih. Iya, kayak gue mau nonton lagi tapi mungkin ya setahun lagi lah kalau gue udah lupa. Kayak kalau misalnya baru kemarin nonton, gue nggak mau nonton lagi sekarang, kayak ya udah. Karena ini kayak film-film yang menurut gue experience-nya bagus ketika pertama kali gitu. Yep. Ya. Kalau kedua kali gitu. Gue malah pengen nonton lagi sih.
gue malah pengen nonton lagi. Bagus berarti. Karena ya itu, karena tadi gue karena gue nonton malah gue malah takjub gitu. Gue bisa bikin mereka bisa bikin cerita dari satu karakter doang gitu. Bukan satu karakter doang sih, lebih ke buat eksplorasi satu karakter doang gitu. Itu yang bikin gue takjub dan pengen gue pelajarin lebih lanjut sih gitu. Kalau gue. Iya sih. Kayaknya kalau balik lagi nonton lagi juga mungkin buat untuk merhatiin detail-detail yang kelewat pas pertama kali nonton juga sih. Ya, karena kan banyak detailnya kan kayak di film itu. Macam-macam banget. Oke. Baik, jadi kita rata-rata tidak merekomendasikan film ini. Oke, rekomendasi tapi dengan precaution. Harus siapkan mental. Film ini certified Kino. Tapi soal rekomendasi nanti gue bakal rekomendasi ke orang random juga sih. Okay. Buat filter aja gitu. Oke. Next week giliran siapa? Pelik. Lo rekomend apa, Lik? Lu sih Pelik ya. Next week apa, Lik? Bentar. Gue agak lupa nama filmnya. Next week Dolomite is My Name, filmnya Eddie Murphy tahun 2019. Apa judulnya? Dolomite is My Name. Oh, film comeback-nya dia ya? Iya, film comeback-nya dia. Oke. Di Netflix ada kalau nggak salah. Ya, ada di Netflix. Alright. Oke, cool. Bakalan fun. Oke, demikian episode ini. Terima kasih jika ada yang mendengarkan. Terima kasih telah mendengarkan. Di mana orang-orang bisa menemukan kalian, guys? Gue nggak bisa ditemuin. Oh, lo bisa ditemuin. Oke, ya udah nanti gue masukin sosial media di. Paling Yunus lo di mana Yunus? Lo ada di YouTube RWBLG TV gitu. Oh, oke. Ya, nanti ada sosial media gue masukin di. Oke. Ya udah. Gak usah aja NSFW soalnya. Oh, NSFW. Oh ya udah, oke. Lo kalau ada mau komisi lo gimana, Nus? Anjing, mendingan gue komisinya ke bule anjing. Siapa tahu kan lumayan buat beli. Enggak, kalau di sini kan komisinya berapa gitu. Gitu. Terus gue kasih harga 2 juta gitu, langsung males gitu. Ya. Oke, kita akhiri aja. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dolomite is My Name. Oke. Cool. Oke, guys. Bye. Bye.